Ya. Tadi kan kita sempat abang cerita soal YouTube, kan? Bahwa abang punya channel, bisnisnya ada bring back tone, ada macam-macam lah ya. Nah YouTube nih, kan sebetulnya gini, orang sekarang kan kalau YouTube itu kekuatannya menurut aku nih ya adalah di konten, ya kan? Dan kontennya YouTube di Indonesia ini ya meragam-ragam nih, kelihatannya ada aja. Ada yang artis memanfaatkan namanya, terus kemudian ya hidup dia ditampilkan sehari-hari dengan segala macam. Ada juga yang bikin video pod discussion gitu segala macam. Ya pokoknya macam-macam lah gitu ya. Musik kan sebuah konten juga sih. Ya. Dan menariknya adalah kalau aku nggak salah nih, YouTube itu monetizing ya, salah satu dengan cara jam tonton yang panjang gitu kan, dan banyak. Nah menariknya sekarang adalah abang bikin video klip, itu memang strateginya begitu gimana? Bisa ceritakan? Enggak, awalnya kita itu menggunakan YouTube itu sebagai promosi. Bidang untuk promosi, karena dulu memang belum ada penghasilan yang dibagikan oleh Google atau YouTube itu ke Content channel atau content creator. Jadi kita anggap ya ini YouTube ini untuk promosi aja. Ya. Jadi kita buat video klip taruh di YouTube, sama seperti kita dulu buat video klip taruh di TV, gitu kan. Tapi bedanya kalau di TV waktu itu kita harus bayar satu kali tayang sekian. Tapi kalau di YouTube itu nggak perlu bayar kan, gratis. Jadi kita memang kita taruh aja terus di situ sampai. Sejak kapan tuh bang masuk di YouTube? Dari awal nggak? Ya tahun berapa ya? Mungkin dari tahun 2000, sebelum 2010 itu kita udah masukin ke YouTube. Kalau nggak salah ya, harus dicek lagi sih. Tapi mungkin dari tahun 2009 2008 itu kita udah mulai masukin YouTube. Udah mulai masukin YouTube. Dan pada tahun 2013 itu kalau nggak salah, nah disitulah kita mulai dapat penghasilan, dan itu pun lucu bang. Jadi itu invitation kan dulu ya? Iya. Nggak semua orang bisa kan? Iya. Kalau sekarang kan syaratnya 1000 subscriber. Kalau dulu di invite mereka. Kita itu di invite oleh oleh Google. Ya waktu itu ada 12 perusahaan rekaman di Indonesia, dan nggak tahu gimana caranya Alpha Record itu termasuk salah satunya gitu. Aku juga bingung. Rezeki lah ya. Ya rezeki, lagi-lagi itulah dia min haitsu la yahtasib. Jadi dari arah yang tidak disangka-sangka bang. Ya, betul. Ya, kan? Kalau Allah sudah memang mentakdirkan itu rezeki abang, nggak dicari pun datang. Iya, karena orang yang ngejar-ngejar dicari nggak dapat juga kalau memang bukan berdasarkan gitu. Apa gitu loh. Ada sekitar ratusan perusahaan rekaman. Aku yakin karena sedekah abang banyak itu. Amin. Alhamdulillah. Haza min fadli Rabbi. Haza min fadli Rabbi. Senang Ustaz mendengarnya. Jadi bang, abang tahu haza min fadli Rabbi itu dari mana artinya? Ya, artinya abang mungkin tahu kan bahwa ya, itu ini dari semua fadilah dari Allah. Itu ceritanya gimana bang, udah tahu? Enggak. Nah itu waktu cerita itu bang, Nabi Sulaiman waktu dia kepingin memindahkan singgasana itu Ratu Balkis. Ya, kan Balkis atau Bilkis? Ya itulah. Jinifrit bilang katanya sebelum kau bangkit aku bisa mindahin. Terus ada orang soleh bilang sebelum kau memejamkan matamu ya Nabi sudah pindah. Akhirnya betul kan, baru mau blink pindah. Nah, waktu ditanya hebat kali kau gitu kan, dari mana ya ilmu kau itu? Itulah jawabannya. Azan. Jadi itu jadi abang kalau misalnya dibilang orang bang abang ganteng kali, yang bilang enggak bang, abang bilang aja Hazam min fadli Rabbi. Kalau memang betul, masalahnya abang kalau bilang aku ganteng itu udah macam nggak jelas ya kan. Awak pun udah antara percaya nggak percaya gitu. Kembali ke tadi bang, jadi waktu itu tiba-tiba dipanggil dan kita dikasih tahu bahwa YouTube akan punya penghasilan. YouTube akan memberikan share pembagian hasil dari AdSense atau pemasangan iklan yang ada di YouTube. Wah itu such a good news kan. Dan bukan hanya itu, aku lupa waktu itu bersamaan apa selang berapa bulan kemudian kita dikasih tahu bahwa yang 12 perusahaan ini adalah konten ID, pembagian konten ID, di mana konten ID itu bahwa
si 12 perusahaan ini termasuk Alpha Record waktu itu adalah perusahaan yang kerjasama dengan YouTube dan diberi fasilitas bisa memiliki ID dari setiap konten-kontennya, sehingga kalau ada orang lain yang upload konten kami, itu langsung bisa dilacak secara otomatis atau secara manual, dan nanti monetizingnya itu bisa kami ambil. Jadi bisa dipilih mau diambil, mau dibiarkan atau mau di take down. Jadi waktu itu ya alhamdulillah banget bang. Jadi nggak semua YouTuber itu punya konten ID? Enggak. Setiap orang bisa jadi YouTuber, artinya bisa punya penghasilan dari YouTube. Bisa memonetizing. Dengan kriteria-kriteria tertentu kayak 1000 subscriber, terus 4.000 watch time, 4.000 jam watch time. Ya watch time ya. Apalagi gitu. Iya ada kriterianya. Setiap orang bisa bang. Nah tapi tidak setiap orang bisa punya konten ID. Nah, konten ID itu terbatas, hanya beberapa. Dan sekarang itu susah banget. Kayak kemarin itu kan banyak ustadz tuh. Sekarang kan juga banyak ya, Ustadz Somad, Ustadz apa segala macam itu kan banyak yang lagi ceramah di mana gitu. Lalu kemudian ada orang yang memvideokan itu lalu diupload lah di YouTube-nya dia sendiri. Itu bisa diklaim. Bisa diklaim. Misalnya kalau aku ustadz nih misalnya ya, aku lagi ceramah gitu ya, terus divideoin orang, terus orang itu mengupload di YouTube channelnya dia, itu aku bisa klaim kalau aku punya konten ID. Dan itu nggak semua orang punya konten ID. Atau kalau abang tidak punya konten ID, abang bisa bekerja sama dengan orang yang punya konten ID. Abang nih misalnya. Misalnya. Gitu. Cuman memang kan sekarang YouTube itu sejak 2 tahun yang lalu ya kayak itu dibagi 2 ya. Sebenarnya dari awal udah dibagi 2, cuman baru 2 tahun itu benar-benar strict bahwa YouTube itu secara konten terbagi 2. Pertama adalah musik, kedua adalah entertainment. Jadi konten ID, pemegang konten ID musik hanya bisa bekerja di wilayah atau mengupload atau mengklaim di wilayah musik. Nah di luar itu namanya entertainment. Jadi kayak misalnya vlog atau kalau aku bikin podcast, training vlog gitu misalnya, terus kayak tadi ceramah itu dibilang entertainment. Jadi nggak bisa. Jadi kayak aku adalah konten ID musik, jadi nggak bisa menghandle untuk itu. Oke. Menarik ya. Iya. Itu juga yang entertainment juga dia nggak bisa ke musik. Iya. Nah, jadi masing-masing ada ininya. Kalau kita kaitkan balik sama yang cerita di awal membangun bisnis, kan sekarang banyak banget orang. Aku juga tadi malam ada temanku nanya, kau udah punya YouTube channel nggak? Dan jawabnya gimana ya? Punya kalau YouTube channel aja gitu, tapi kan konten itu sekarang gini nih, aku berkaitan dengan yang tadi lah, misalnya dengan berbisnis secara jujur gitu kan sekarang banyak nih konten-konten YouTube tuh settingan gitu, atau isinya nggak bermutu lah bagi saya gitu ya, mungkin bermutu bagi orang, bagi aku nggak melihat bermutu. Apakah itu termasuk kriteria yang tadi abang berbisnis dengan baik dan benar itu? Gini bang, memang butuh waktu, butuh kesadaran, butuh pengalaman. Ya, abang tahu Richard Branson kan? Sir Richard Branson, Virgin Record, Virgin Air, ya Virgin Money. Nah, dia tuh bilang di bukunya dia. Dari sedikit buku yang aku baca, kebetulan buku dia bang. Aku bukan banyak kali baca buku. Abang nih baca buku aja banyak, tapi sok nggak mau baca. Jadi dia bilang gini, kalau kalian mau membuat suatu bisnis yang berhasil, ya kan, pikirkanlah bagaimana cara bisa membuat hidup orang lebih mudah dengan bisnis kalian itu. Kalau berarti, jadi bisnis kita itu membuat hidup orang lebih mudah. Iya. Dan aku pikir itu penting. Iya. Tahu nggak kenapa Gojek berhasil? Nah, aku mau ke situ bang. Oh iya. Enggak apa-apa. Itu ada salah satu contohnya. Iya, itu kan dia berhasil karena membuat hidup orang lebih mudah. Sir Richard Branson waktu itu, dia ngelihat kok naik pesawat ini zaman dulu itu ya orangnya tuh kaku-kaku gitu ya, terus nggak fun, terus belum lagi harganya mahal, nomor 1 itu ya, tapi setelah itu kok kaku ini apa, nggak ada funnya sama sekali. Ya, serius lah. Nah akhirnya ya kalau ya baca sendirilah tuh ceritanya sebenarnya banyak lucunya gitu ya. Tapi waktu itu berpikir kenapa nggak dia buat
airline yang semua orang bisa terbang, everyone can fly gitu kan. Low cost carrier. Terus dibuat fun ya, sampai dia tuh buat merchandise itu ada tulisannya kan, dicuri dari Virgin Air gitu kan. Gitu. Jadi dan akhirnya jalan kan. Nah, jadi dan menurut aku itu tadi, kalau kembali lagi tadi Bang, kalau kita cuman mau short term ya mungkin ya berpikir seperti itu ya, walaupun tetap salah ya berpikir untuk yang penting dapat duit. Ya itu bagaimanapun tetap salah, tapi kalau mungkin short term dia masih bisa menghasilkan, tapi kalau dia berharap jangka panjang, kalaupun dia berhasil ya kita kembalikan lagi, apa sih definisi keberhasilan gitu, apa sih definisi kesuksesan, apakah cuma banyaknya duit kan gitu kan. Nah ini menarik, kalau gitu sebelum kita tutup nih, kalau udah azan, apa Bang definisi keberhasilan Bang menurut Bang Ade Alfiansyah, CEO Alpha Records? Kalau menurut aku definisi keberhasilan itu adalah pada akhirnya kan kita semua nanti kembali Bang, ya kan. Ya. Siapa sih Bang yang nggak mati? Udah pasti mati kan? Semuanya. Pasti. Kapannya aja nggak tahu. Nah, jadi definisi keberhasilan adalah bagaimana caranya nanti kita bisa berhasil di alam yang berikutnya. Sederhananya keberhasilan kita ini dinilai apa di mata Allah? Iya, itulah. Ridho nggak Allah dengan yang kita lakukan? Bekal Bang. Itu. Kalau yang kita lakukan ini diridhoi Allah, berhasillah kita itu. Iya. Memang terus ada juga yang nanya mungkin kan, yakin kali kau masuk surga? Ya bagi aku, bagi aku gini loh. Bagi aku gini loh, bukan kita bilang kita pasti masuk surga, tapi kan kita belajar Bang. Iya. Ya kan? Iya. Qad aflahal mu'minun kan ada di Al-Qur'an. Kan? Sungguh beruntung orang yang beriman itu. Surah Al-Mu'min, ya kan? Iya. Kan? Siapa aja orang beriman itu? Yang menjaga sholatnya. Ya kan, khusyuk dia sholatnya, menjaga kemaluannya. Banyak kan, itu ada lagi ciri-ciri orang bertakwa. Siapa itu? Ya, wa iza fa'alu fahisatan uzlamu anfusahum zakarullah. Kalau dia melakukan perbuatan yang tidak baik, dia langsung ingat Allah, terus dia langsung istighfar. Tidak ada yang bisa menerima istighfar itu kecuali Tuhannya. Coba. Jadi bukan berarti orang bertakwa itu nggak pernah buat salah, bukan. Siapa lagi orang yang bisa menahan kemarahannya, dan apabila dia marah dia bisa memaafkan. Masya Allah. Nah, jadi kalau dibilang yakin kali kau masuk surga, ya nggak yakin. Sama aja kita ujian Bang. Yakin kali kau rupanya bisa masuk UI gitu kan? Ya enggak. Tapi kan ada kisi-kisinya. Ya belajar dulu lah. Kalau yakin itu kan, yakin itu perasaan kita kan, berdasarkan apa yang kita pahami dan kita lihat gitu. Jadi tentunya kan kita gini Bang, kita perlu guru di bidang apapun, apalagi bidang spiritual kan. Kita ceklah sama guru kita. Ya kan, Pak Guru, ya kan, atau orang tua awak kalau masih hidup itu kan guru kita paling tinggi lah, ya kan. Insya Allah. Udah bener nggak yang kau lakukan selama ini, supaya nanti aku at the end aku bisa meraih itu. Itu tadi ukuran suksesnya itu kan sebetulnya di mata Allah ini baik atau tidak, ridho nggak Allah. Iya. Itu menarik nih Bang diskusinya. Tapi karena udah azan maghrib, kita lanjutkan di lain kesempatan. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Bahagia kali aku hari ini dapat tamu Bang Ade Alfiansyah. Jadi para pemirsa, ini sahabat saya Bang Ade Alfiansyah ini seorang pebisnis sukses. Amin. Insya Allah. Amin. Secara finansial, dan saya bersaksi juga dia sukses secara akhirat ini. Insya Allah. Dia guru saya. Mudah-mudahan banyak kita bisa belajar dari Bang Ade di lain kesempatan. Amin. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.